Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah subuh yang berbahagia, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan jamaah sholat subuh, yang nilai jamaah sholat subuh ka'annaka sholatul lail kullah, sama dengan sholat malam semalam suntuk. Alangkah baiknya kalau setiap pagi kita gunakan sholat ini. Kemudian di samping itu, kalau tadi datang di masjid sesudah azan subuh, kemudian melaksanakan sholat sunat 2 rakaat yang terkenal dengan rakaat al-fajri, itu Rasulullah mengatakan khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih bagus daripada dunia seisinya. Itu hebatnya sholat sunat rakaat al-fajri, artinya 2 rakaat sholat sunat fajar atau sesudah azan subuh, sebelum qomat. Mudah-mudahan kita selalu dibuka oleh Allah hati kita sehingga kita dapat melaksanakan jamaah sholat subuh. Kemudian daripada itu, pada pagi hari ini betapa banyaknya jamaah dari HW atau Hizbul Wathon. Saya tidak tahu kalau ada jamaah Hizbul Wathon sekian banyaknya. Ini sedikit perlu saya sampaikan begini. Jadi adanya Hizbul Wathon atau HW itu dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan setiap Sabtu malam Ahad itu mengadakan pengajian SATV, Sidik Amanah Tabligh Fatonah, di rumahnya Kiai Imam Bukhari di Kauman Solo. Itu setiap Sabtu malam Ahad beliau ke Solo lalu mengadakan pengajian SATV, Sidik Amanah Tabligh Fatonah. Di pengajian itu di rumahnya Kiai Imam Bukhari di Kauman Solo. Nah, kebetulan setelah beliau yang mengadakan pengajian ini pulang, berjalan di alun-alun Mukapura Mangkunegaran. Nah, ini sedikit riwayatnya. Beliau itu melihat anak-anak bermain-main, berbaris, menggunakan seragam dan sebagainya. Kemudian ini ditanyakan kepada juga orang tua yang namanya Bapak Sumodirjo. Ini Mantri Guru Standar Sul Muhammadiyah Suronatan. Saya kok melihat di Pura Mangkunegaran itu ada anak baris berbaris dan sebagainya. Itu siapa? Kemudian Kiai Dahlan bertanya kepada Bapak Sumodirjo atau Bapak Sarbini. Pak Sarbini itu kepala sekolah Muhammadiyah Bau Sasaran. Kiai Sarbini itu adalah bekas under officer Belanda, jadi latihan militer Belanda. Hanya saja beliau keluar dari militer Belanda itu tahun 1915, kemudian menjadi guru Muhammadiyah di Bau Sasaran. Nah, itu tahun 1916. Jawab kedua beliau itu, oh begini Kiai,
itu anak-anak Pathfinder Mangkunegaran yang terkenal dengan JPO, Javance Pathfinder Organisasi. Jadi adanya di Mangkunegaran pada saat itu oleh Belanda dinyatakan JPO, Javance Pathfinder Organisasi. Apa itu? Nah, itu pendidikan di luar sekolah. Oh, betul. Akhirnya lalu diadakan latihan-latihan di halaman Sekolah Muhammadiyah Suronatan. Kemudian disyahkan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan itu pada tahun 1918. Jadi Kyai Dahlan ini menjabat sebagai ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, kalau zaman dulu itu Hubistir. Itu tahun 1912 sampai 1923. Nah, tahun 1918 ini Pathfinder Muhammadiyah dihidupkan. Kemudian ini oleh Kyai Haji Raden Hajid. Kalau putra, saya tidak menjumpai ini Kyai Hajid ini. Kalau putranya yaitu saya dulu menjumpai, yaitu ini lalu Pathfinder Muhammadiyah tadi diberi nama Hizbul Waton. Hizb artinya golongan, Waton artinya yang cinta tanah air, sehingga Hizbul Waton, Hizbul. Jadi bukan Hizbul Waton, tetapi itu aslinya Hizb. Hizb itu artinya golongan. Hizbul Waton artinya golongan yang cinta tanah air. Oleh karena itu pantas pada waktu seminar di UAD, Universitas Ahmad Dahlan, bulan Januari tahun 2010. Nah, Bapak Yusuf Kala mengatakan, wah saya kalah dengan Kyai Haji Ahmad Dahlan. Inilah persoalannya apa? Betapa banyak pola-pola berpikir Kyai Haji Ahmad Dahlan itu dilanjutkan sampai sekarang ini. Antara lain yaitu berdirinya HW ini justru oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan. Hanya namanya pada saat itu adalah Pathfinder Muhammadiyah, tapi oleh Kyai Raden Haji Hajid, Kyai Hajid ini diberi nama yaitu Hizbul Waton tadi. Kemudian sedikit perlu saya sampaikan kepribadian beliau Kyai Haji Ahmad Dahlan. Antara lain, Masya Allah, beliau ini dulu kemana saja mesti membawa Al-Quran. Maaf kalau kalian kemana saja membawa Al-Quran, berani enggak? Majalah, tur majalah sing bahasa Inggris, sing ono gambare putri, mbah ngerti bahasa Inggris apa orang, bolak-balik kita bahasa Inggris. Kyai Dahlan itu tidak. Kemana-mana selalu membawa Al-Quran. Pada suatu ketika, beliau itu naik kereta api, berhadapan dengan seorang Arab, berhadapan dengan seorang Arab. Ini pribadinya Kyai Dahlan itu. Setelah berhadapan dengan orang Arab itu juga heran. Ada orang Jawa kok menggunakan sorban seperti sorban haji semacam itu, kemudian berani membuka Al-Quran di kereta api. Akhirnya berkenalan lah. Nah, orang Arab itu yang terkenal dengan Syekh Ahmad Surkati. Akhirnya antara Kyai Haji Ahmad Dahlan dan Syekh Ahmad Surkati sudah begini sajalah. Jadi Syekh Ahmad Surkati itu aslinya dari Sudan. Memang didatangkan oleh orang-orang Arab untuk memberikan tajdid di dalam beragama Islam. Artinya ya seperti Kyai Dahlan semacam itulah. Nah, akhirnya lalu terjadilah dua pembicaraan. Syekh Ahmad Surkati ini mendirikan Al-Irsyad, kemudian Kyai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah.
Sudah, Kiai Dahlan sekarang garap orang Jawa, saya tak garap orang Arab. Ini antara lain. Kemudian kepribadian beliau, ini antara ini yang saya, Masya Allah. Begini, ada utusan, ada orang, seorang kiai dari Ponorogo. Seorang kiai dari Ponorogo. Dan kiai dari Ponorogo itu bukan hanya kiai biasa, biasanya di sana itu mesti dengan dogdeng gitu lah. Otot kawat balung tok dan begitu. Namanya Karso Pawiro. Nah, pada saat itu subuhan di Masjid Agung Yogyakarta, imamnya kebetulan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan pulang, Karso Pawiro ini, Pak Karso Pawiro ini nututi ke rumahnya Kiai Dahlan. Assalamualaikum. Kiai Dahlan, waalaikumsalam. Loh, penjelasan saya yang pundi? Maaf ya dengan bahasa Jawa ini. Penjelasan saya yang pundi? Kalau saya yang Ponorogo kayak, iya syukur. Tepis saking Ponorogo dumugi Yojo mriki wonten kersa menapa? Kula menika badhe nyempriksa perkawis Muhammadiyah. Oh, gampil. Nek perkawis Muhammadiyah gampil mangke. Sampeyan lenggah rumiyin. Akhirnya Kiai Dahlan lalu kembali ke belakang, rumah belakang. Nyai ini berkata kepada Nyai Dahlan, Nyai golek sego gudeg rong bungkus. Golek sego gudeg rong bungkus. Wong kae kebetulan ana tamu kok mesakake temen. Kae saka Ponorogo tak takoni mambengi nyarene ning masjid terus nganti saiki mesti urung sarapan. Mulane goleke sego gudeg sik. Ya memang di muka masjid sana itu, Masjid Agung itu ada bakul sego gudeg. Setelah itu baru saja kembali. Setelah kembali diberikan kepada Kiai Dahlan. Kiai Dahlan ini membawa sendiri rong buntel sego gudeg. Membawa sendiri, bukan diladek gitu, bukan. Tapi membawa sendiri. Ampun, jangan Pak Karso Pawiro. Maka para Muhammadiyah gampil. Saat ini kalau dalu dereng dar to, tur enzimnya dereng sarapan. Panjenengan sing Ponorogo dumugi Yojo, monggo. Samene dar sapan remin sareng kalian kula. Akhirnya hanya karena ngladeni Kiai Dahlan kepada Karso Pawiro tadi, Kiai Karso Pawiro akhirnya tidak jadi bertanya. Hanya Kiai, pokoknya saya nderek panjenengan. Sudah. Ini hebatnya. Begitu Kiai Haji Ahmad Dahlan menghormat kepada tamu. Ini. Akhirnya betul ya, Kiai Karso Pawiro ini yang mendirikan Muhammadiyah di Ponorogo sampai sekarang. Yang Ponorogo ini sekarang ada Universitas Muhammadiyah di sana itu. Ini dulu yang membawa itu adalah Kiai seorang yang namanya Pak Karso Pawiro. Ini. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga satu keistimewaan daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini begini ya. Jadi tapi sayang sekarang ini sebenarnya ikut pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan, tapi sayangnya kok kepada Muhammadiyah sajane ora patiyon. Satu contoh begini, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu memberikan pelajaran bahwa kiblat ini bukan madhep ngulon. Nah, kalau orang-orang tua dulu nek salatnya madhep nanti, jawabnya mesti madhep ngulon. Kalau orang tua-tua dulu mesti begitu, bukan madhep kiblat itu bukan. Nah, Kiai Dahlan punya satu pemikiran bahwa di dalam Al-Quran itu salat itu madhep kiblat. Nek madhep ngulon, ya, itu bukan kiblatnya itu Ka'bah itu bukan.
akan tapi Afrika. Itulah. Akhirnya pemikiran daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian lalu disampaikan kepada murid-muridnya yang ada di Masjid Agung itu. Oleh murid-muridnya, murid-murid Kiai Haji Ahmad Dahlan yang ngaji kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau itu murid-muridnya itu membuat garis-garis di Masjid Agung Yogyakarta. Yang garis-garis itu sholatnya itu menghadap ke kiblat, bukan menghadap ke Ka'bah, itu bukan. Bukan menghadap ke barat, itu bukan, atau menghadap ke Ka'bah. Yaitu ngulon semu ngalor titik. Seperti kita sekarang ini kan, kita bukan menghadap ke barat sama sekali sekarang ini. Sekarang ini kita menghadap ngulon semu ngalor 24 derajat kan tidak salah. Akhirnya bagaimana? Kiai ini dianggap merubah aturan-aturan semenjak zaman dulu. Akhirnya lalu Kiai yang semula digunakan sebagai imam Masjid Agung, akhirnya justru beliau itu lalu dilepas dari keraton, itu dilepas untuk tidak dijadikan imam di Masjid Agung. Kemudian lalu beliau itu mendirikan musola sendiri di Kauman, yang kemarin alhamdulillah pimpinan cabang se-Kabupaten Wonosobo kemarin itu sudah meninjau ke langgar Kiai Haji Ahmad Dahlan yang asli di Kauman Yogyakarta, gitulah. Ini pun oleh orang-orang Kauman pada saat itu, ya, karena bukan madhep ngulon, tapi menghadap ke ke barat Semungalor. Akhirnya oleh orang-orang Kauman dirobohkan. Karena dirobohkan, akhirnya lalu Kiai Dahlan dengan Nyai Dahlan pergi dari Jogja menuju ke kereta api stasiun Tugu. Untungnya kereta apinya itu terlambat. Akhirnya Kiai Dahlan setelah sampai naik kereta api ditututi oleh kakaknya Kiai Ibrahim. Dahlan, balik. Enggak, saya tidak akan kembali. Persoalannya apa? Coba. Saya itu sudah tidak dipakai oleh orang Jogja. Saya akan tabligh di lain tempat. Enggak, kamu harus kembali. Akhirnya dipaksa oleh Kiai Ibrahim, kakaknya, lalu kembali ke Yogyakarta, dan langgarnya, suraunya Kiai Ahmad Dahlan itu diperbaiki oleh Kiai Haji Ibrahim, dan alhamdulillah kemudian Kiai Dahlan dipanggil oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-8. Dipanggil di sana, hanya ditanyai, Kiai, Kauman Jogja itu kok ramai saja, ada apa toh? Nah ini. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan menyampaikan, menikah loh, Sri Sultan, cobit dipun perksani petani pun. Sri Sultan seorang pelajar, gitu. Akhirnya setelah melihat petanya, ya, atlasnya itu, manajemen singali saking menikah sampun cetha, sudah jelas. Pilih kiblat menika mboten maju ngilen saestu ning ngilen semu ngaler. Lah menika sesuatu menika kados ngoten. Lah saya itu hanya memperbaiki kiblat yang ada di Yogyakarta ini. Akhirnya justru oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-8, Kiai ini betul. Sudah, sekarang diteruskan saja. Nanti saya bantu untuk mentabligkan masalah ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini semua masjid di Indonesia sudah menghadap bukan ngulon, akan tapi ngulon Semungalor. Dan seperti Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah itu sudah memperbaiki kiblat-kiblat masjid seluruh Jawa Tengah, termasuk di Wonosobo.
Ini di Masjid Jami sudah diberi tanda dan dia dipancangkan di bagian belakang itu ada. Kalau belum belum direhab ini kiblatnya. Jadi meluruskan kiblat. Jadi betul-betul supaya menghadap ke Ka'bah, bukan madhep ngulon. Nah, di Suriname, Amerika, ini sampai sekarang ini wali kotanya wong Jawa. Lha kok Suriname ke wali kotanya wong Jawa itu sebabnya apa? Suriname itu dulu penjajahan Belanda. Jajahan Belanda itulah. Amerika Selatan itu Suriname, Amerika Selatan. Itu dulu jajahan Belanda. Nah, karena jajahan Belanda betapa banyaknya orang-orang Jawa yang kerja paksa ke Suriname. Dan akhirnya anak beranak di Suriname. Nah, di sana itu ada yang pada waktu kira-kira 20 tahun atau 15 tahun yang telah lampau, ada utusan dari Suriname ke PP Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau menyampaikan bahwa di Suriname ini ada orang sholat itu dua macam. Yang satu menghadap ke timur, yang satu menghadap ke barat. Lah kok menghadap ke timur? Ya betul. Sebab Suriname itu sebelah apanya Ka'bah. Suriname sebelah apanya Ka'bah. Ya. Sebelah baratnya. Karena sebelah baratnya otomatis menghadapnya ke timur. Kebalikannya orang-orang tua masih menghadap ke barat sebab semenjak dari Wonosobo dulu sholatnya yang madhep ngulon. Ya, sampai di Suriname juga madhepnya madhep ngulon. Nah inilah. Oleh karena itu perlu adanya tajdid di dalam beragama Islam ini. Muhammadiyah adalah sebagai gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid yang dimaksud tajdid adalah usaha mempergiat dan memperdalam penelitian dan penyelidikan ilmu agama Islam untuk mendapatkan kemurniannya yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itulah yang sedikit perlu kami sampaikan. Oh, masih ada lagi yang perlu saya sampaikan. Pada waktu beliau sakit, Masya Allah, pada waktu beliau Kyai Haji Ahmad Dahlan sakit, ini yang nunggu itu 3 dokter. Yang satu adalah dokter dari Jerman, yaitu Dr. Friede. Kemudian yang satu dokter dari Belanda, Van den Born. Kemudian lalu dokter dari Jawa, yaitu Dr. Sumodjarjo. Pada waktu sakit ini, dokter mengatakan, Masya Allah kalau saya melihat ini. Dokter mengatakan, Kiai mbok istirahat. Jangan diterus-teruskan tablignya. Persoalannya Kiai ini dalam keadaan sakit. Nanti kalau sudah sembuh silakanlah. Tapi sekarang dalam keadaan sakit, mbok berhenti tablignya. Kyai Haji Ahmad Dahlan hanya diam saja. Nah, dokter 3 ini keluar menyampaikan kepada Nyai Dahlan, Nyai, saya tadi matur kepada Kyai Dahlan bahwa istirahat dulu, tablignya dilanjutkan nanti kalau sudah sembuh. Nyai Dahlan hanya, ya insya Allah nanti saya sampaikan. Dokter pergi, Nyai Dahlan menghadap Kyai Dahlan. Kyai, kalau mau dokter ngendikaaken supados istirahat rumiyin. Mbok inggih Kyai Dahlan sakmenika istirahat langkung rumiyin. Sampun dipun terus-terusaken anggen tabligh. Kyai Dahlan itu sakit dalam keadaan lendian semacam. Yang nunggu itu Kyai Ibrahim. Akhirnya bagaimana? Setelah Nyai Dahlan menyampaikan semacam itu di mukanya Kyai Dahlan,
Ibrahim jajal jejekno awakku dalam keadaan lendian dalam di tempat tidur. Kemudian lalu badan Kyai Dahlan itu ditegakkan. Kemudian tangannya Kyai Dahlan itu diangkat. Ndudingi Nyai Dahlan. Nek mau setan wujude dokter. Saiki setan wujude Nyai Dahlan. Aku wis mangsane sowan ning ngarsane Allah. Lah kok malah kon leren olehku marek ning ngarsane Allah. Masyaallah. Itu Kyai Dahlan semacam itu Nyai Dahlan, Kyai Dahlan semacam itu. Oleh karena itulah kalau kita mau mempelajari yaitu kepribadian daripada Kyai Haji Ahmad Dahlan itu kira-kira dapat digunakan sebagai contoh kita sebagai umat Islam. Nah, bagaimana perjuangan daripada beliau. Dan alhamdulillah ya dengan adanya Hizbul Waton ini kemarin diakui oleh Jenderal Gatot siapa? Nurmantio ya kan Nurmantio bahwa ternyata bahwa TNI ini tidak bisa lepas daripada apa yang dulu dididikkan kepada apa itu murid kepada Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman ini Jenderal Besar Sudirman ini aslinya adalah apa itu dari guru Sakul Muhammadiyah. Di samping itu beliau adalah pendiri tokoh HW Hizbul Waton yang ada di Banyumas, dan akhirnya itu pada saat itu lalu diangkat pada waktu Bung Karno dan Bung Hatta ditahan di Bangka oleh Belanda, ternyata pemegang pemerintahan dan di bawah apa itu tentara jenderal ini di bawah pimpinan daripada Jenderal Sudirman yang sampai sekarang masih dikenang bahwa beliau itu terkenal daripada Hizbul Waton. Mudah-mudahan kalian sebagai anggota Hizbul Waton, pecinta daripada tanah air, ya mengikuti apa yang dicontohkan oleh Jenderal Sudirman tersebut. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai apa itu pribadi daripada Kyai Haji Ahmad Dahlan yang ternyata bekas beliau dipakai bukan hanya di Indonesia, sampai sekarang Muhammadiyah ini sudah sampai ke negeri Belanda, Jepang, Jerman dan sebagainya, Malaysia dan sebagainya. Itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa penutupan majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.